Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Fadlan Garamatan dan seterusnya. Nah, detailnya panjang sekali. Jadi payah nyebutnya dan seterusnya. Yang sama kita muliakan Bapak Brigadir Jenderal TNI Slamet Riyadi, Bapak Komandan Korem 181 Praja Wira Tam. Mudah-mudahan semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Tuan pergi ke Mekah, makanlah sayur bayam. Yang susah untuk ceramah kalau judulnya tentang ayam. Saya kalau disuruh ceramah tentang NKRI, insya Allah. Tapi malam ini nggak boleh keluar dari ayam. Makanya tadi kalau Bapak Ibu lihat saya lama diam, itu sedang mengumpulkan bahan tentang ayam. Makanya kalau ada dua ustadz ceramah, bagusnya kita duluan. Tapi kalau kita nomor dua, itu judulnya kita harus mesti sesuai dengan judul pertama. Kalau tidak, dia tidak linier. Oke, saya akan bahas tentang ayam sesuai kemampuan saya. Yang pertama, datang seorang menemui ulama. Kenapa orang Islam makan ayam dan dilarang makan babi? Ulama menjawab, bawa 2 ekor ayam jantan, 1 ekor ayam betina, masukkan dalam kandang. Bawa 2 ekor babi jantan, bawa 1 ekor babi betina, masukkan dalam kandang. 2 kandang. Apa yang terjadi? Di kandang ayam, si ayam bersimbah darah untuk memperebutkan 1 ayam betina. Apa kata si ayam yang satu? Biar putih tulang daripada putih mata. Ayam jantan berkejar-kejaran, berkelahi sampai tetes darah terakhir, lari atau mati demi untuk memperebutkan ayam betina. Sedangkan 2 ekor babi jantan, dia nggak kelahi, dia kerjasama. Setelah itu ulama nanya, sekarang kamu sudah tahu kenapa kita makan ayam? Ayam punya rasa cemburu. Makanya kalau bapak, suami, ibu cemburu, berarti suka makan. Ayam punya prinsip. Ayam tidak akan pernah mau berbagi dengan yang lain. Nggak ada istilah tawar-menawar, lari atau mati. Nah, ini tentang masalah ayam. 1 poin ayam yang pertama. Habis 5 menit. Ini enaknya ceramah di Masjid Korem 181. Jamnya jelas. Yang kedua, ayam tidak pernah memperlihatkan auratnya karena bulunya lebat. Ayam hanya bisa dilihat auratnya kalau dia sudah mati. Disembelih, dimasukkan ke air panas, dimasukkan ke mesin menguliti ayam, barulah terlihat aurat. Karena ayam tidak pernah, beda sama makhluk lain, bulunya pendek, tapi ayam menutup. Makanya nggak ada ayam seksi, yang selalu menutup aurat. Walaupun namanya ayam kampung, ayam ras, ayam Australia, ayam bule, ayam botak. Ayam botak ini karena gugur, dia sudah keluar dari fitrah ayam. Kalau ayam yang asli dia berbulu, menutup aurat. Ini poin yang kedua. Sampai berapa ini Pak Ustaz? Sampai bahan saya habis. Ayam yang ketiga sudah menjadi prinsip kita dari Sabang sampai Papua. Jangan sampai rezeki dipatok. Karena ayam sudah bangun sebelum matahari terbit. Sekarang orang bangun kesiangan gara-gara game online. Scroll. Rezekinya dipatok ayam, diterkam kucing. Habis. Makanya kalau kita dulu di kampung belum ada jam weker, orang biasanya cukup dengan memelihara ayam. Dengan memelihara ayam, dia tidak akan tinggal sholat subuh. Sekarang sudah ada jam, Pak Ustadz tidak perlu melihara ayam. Ayam, nama jamnya smartphone. Smart, cerdas. Phone, handphone. Smartphone, handphonenya cerdas. Orangnya karena jamnya bangun subuh. Jamnya setiap waktu azan terus.
tapi orangnya tidak. Dan ayam selalu tepat waktu, on time. Makanya kalau mau on time makan, saya nggak ada ngomong begitu. Berikutnya poin yang keempat. Kira-kira bisa diingat ini? Ini akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Yang keempat, ayam sejak diciptakan sampai sekarang, cara mencari makannya hanya dengan dua, paruh dan ceker. Pernah ayam jadi supir angkot? Tidak ada. Ayam sejak zaman ada ayam sampai sekarang, lebih dulu ayam atau telur ayam? Sedangkan ayam menetas dari telur ayam. Makanya kalau kita ditanya orang, lebih dulu ayam atau telur ayam? Bilang ayam. Kenapa? Karena dia ngomong ayam. Tapi kalau dia bilang lebih dulu telur ayam atau ayam? Telur. Karena dia bilang telur. Ayam dari sejak diciptakan sampai sekarang mencari nafkah hanya dengan dua cara. Dengan paruhnya, dengan cekernya. Ketika dia nampak padi, beras, jagung, dia pakai paruhnya. Kalau tidak ada, dia akan ceker. Dan tidak ada ayam yang mati kelaparan. Maka belajarlah dari filosofi ayam. Makanya kalau ada orang kelaparan, berarti lebih bodoh dari ayam. Kenapa tidak belajar dari ayam? Dari rumah tadi Ustadz Fadlan nggak ada ngasih tahu bahwa dia akan cerita tentang ayam. Karena kami tadi makan ikan. Berikutnya yang kelima. Ayam selalu mengeluarkan dari dirinya itu bisa dipakai orang. Ibu-ibu kalau membersihkan debu-debu pakai bulu ayam. Ada orang pakai bulu harimau. Langsung ditangkap polisi karena sudah membunuh binatang yang dilindungi negara. Pakai bulu ayam. Begitulah ayam selalu bermanfaat. Ayam mengeluarkan telur, telurnya diambil. Maka ada jenis ayam namanya ayam petelur. Telurnya saja diambil. Ada ayam yang diambil hanya dagingnya saja. Sebulan produksi ayam. Ada ayam tidak diambil telurnya, tidak diambil dagingnya, tapi untuk laga. Maka disebut dia dengan laga ayam. Saya termasuk dulu kecil suka melaga ayam. Waktu kecil. Matang emak saya, nanti kau di akhirat dilaga di neraka. Sejak itulah saya berhenti. Dulu saya suka melaga ayam, melaga ikan cupang, suka. Nah, jadi sejak itu karena ajaran orang tua berhenti. Tapi melihara ayam suka saya ayam bangkok. Ayam yang besar. Ada kakak ibu saya yang ngajari. Kau mau biar supaya ayam kau ini ditakuti ayam-ayam yang lain? Oh, suka. Gimana biar ayam saya ini jago? Apakah jalunya dikasih pisau? Bukan. Gimana caranya? Tangkap burung elang. Terus ambil minyaknya. Burung elang itu kalau dipanggang ada minyaknya. Ambil minyaknya, sapukan ke badan ayam. Lepaskan. Nanti ayam orang lain lari. Kenapa? Karena yang dia cium bau elang. Jadi mana tahu ada yang suka. Nah, coba amalkan. Saya belum pernah nyoba. Karena saya sudah berhenti laga ayam. Ambil elang, bakar, keluar minyaknya, sapukan ke kepala ayam. Itu dilepas, ayam orang lain lari karena dia cium, wah ini CEO yang menyamar. Ayam. Berikutnya yang keenam. Ayam tidak pernah sampai umur 63 tahun. Karena yang ulang tahun ke-63 ini Korem 181. Ayam hanya paling tua, ayam hutan, ayam kampung 5 tahun dagingnya sudah keras. Ayam yang dari barat itu ayam ras, ayam Australia, bahkan ada yang 1 bulan langsung. Dia hidupnya 1 bulan, tapi dia sudah bermanfaat untuk orang banyak. Nikah, makan ayam. Lahir anak, makan ayam. Walimah, makan ayam. Ulang tahun Korem 181, makan ayam. Bahkan ada orang yang takut makan kambing karena katanya kambing mengandung kolesterol. Bohong, tidak ada kambing mengandung kolesterol. Yang benar adalah kambing mengandung anak kambing. Jangan mau dibohong. Dan orang yang tidak makan kambing, dia pasti makan, belum tentu bisa jadi makan ikan. Dia tidak perlu waktu panjang untuk bermanfaat untuk orang lain. Hanya 1 bulan hidupnya, dia dipotong bermanfaat untuk orang lain. Tapi ada manusia yang umurnya 40 tahun, 50 tahun, tidak pernah mendatangkan manfaat untuk orang lain. Merugikan tetangga, menyusahkan mertua. Maka dia perlu malu kepada Allah, kepada ayam. Masa malu sama ayam? Ini terlalu mendalam kajian malam ini. Afa khalaqnakum abasa
Apakah kami ciptakan kamu sia-sia? Tidak ada manusia yang diciptakan sia-sia. Tidak ada makhluk ini yang diciptakan sia-sia. Sedangkan ayam saja yang umurnya pendek ada manfaatnya. Apalagi kita. Jadi yang selama ini tidak mendatangkan manfaat. Siapa orang yang paling hebat di dunia? Khairun nas. Orang yang paling hebat, paling baik. Amfa'uhum linnas. Orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Berikutnya yang ke-7. Ayam. Sampai hari ini, apapun jenisnya, ayam hutan, ayam ras, ayam kampung, semuanya ayam. Belum pernah ayam ini makan ayam. Tapi teman makan? Belum ada ayam makan ayam. Ayam makan padi, ayam makan jagung, ayam makan gabah, ayam. Tapi ayam makan ayam? Gak ada. Tapi manusia, makanya kalau tahu orang jangan seperti ular. Saya dulu berpikir, kenapa ular sangat ditakuti? Karena ternyata ular makan ular. Ular makan ular. Ular menelan ular hidup-hidup. Cari nanti di YouTube. Pernah nonton? Belum? Nanti saya share. Ular memakan ular hidup-hidup, tapi ayam tidak makan ayam. Begitu ayam dipotong, coba letakkan, datang ayam satu lagi. Dia hanya turut berduka cita. Dia sedih melihat temannya sudah mati. Makanya jangan memotong hewan di depan mata teman-teman. Tak boleh. Kebetulan kemarin waktu hari raya kurban, lepas satu sapi di masjid tempat saya. Saya ketua masjid. Tutup pintu gerbang, tutup pintu gerbang, tutup kunci. Lalu kemudian ini sapi yang terakhir. Kepala sapi itu sudah panjang semua. Diciumnya satu-satu. Dia dekati satu, dia cium. Dia dekati satu, dia cium. Semua kepala sapi itu dia cium. Saya cari di Google, kenapa sapi mencium sapi? Rupanya sapi mengenali itu bukan dengan matanya, tapi dengan penciuman. Diciumnya ternyata, begitu cara dia berkomunikasi. Dia cium ternyata sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi dia tidak memakan, saudara. Ayam tidak pernah makan ayam. Jadi kalau ada di antara kita ini mau makan teman, makan saudara, itu zombie. Jangan kita sakiti orang. Saya cukupkan 7 tentang ayam. Nanti kalau mau diupload di YouTube, buat 7 keistimewaan ayam. Bisa ditonton di channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment.